apakah metadata ditemukan dalam Sirekap atau dalam studi forensik Anda bisa menemukan itu tapi ternyata tidak ada. Pertanyaan kedua, kalau metadata tidak ada di C hasil, kita tidak bisa memastikan originalitas dari C yang akan dipakai dalam penghitungan rekap manual. Kenapa begitu? Karena yang namanya Sirekap ini tadinya kan ingin ditempatkan sebagai instrumen untuk mengontrol rekap manual itu. Tapi kemudian karena dia mengalami masalah, kemudian dianggap fake. Tapi seharusnya kan dia mengontrol itu. Nah, kalau tidak ada metadatanya, bagaimana kita bisa memastikan C salinan yang dikirimkan atau dibuat di dalam rekapitulasi manual itu yang otentisitasnya itu memang betul-betul original. Bagaimana memastikan itu? 2. 3. Didapatkan di dark web market ada 204 juta DPT. Dan sampai sekarang tidak ada klarifikasi dari KPU mengenai itu. Dan KPU juga tidak melakukan audit forensik mengenai itu. Apakah tindakan yang dilakukan KPU itu melanggar, dapat dikualifikasi melanggar prinsip-prinsip jujur dan adil? Yang terakhir, ini ada bagian yang menarik sekali. Ternyata masing-masing KPPS dan PPK itu mendapatkan mobile apps. Begitu ya. Dan dari hasil penelusuran saksi, ada ahli, itu tiba-tiba mobile apps-nya itu ada fitur yang berbeda, itu di halaman 15. Ya betul, 15-16 ini. Ada fitur yang masuk berbeda, yang menyebabkan tadi dalam istilah ahli itu, satu orang bisa login beberapa device. Dan ini kan kecurangan potensinya ada di situ. Bapak bisa dijelaskan? Ya, oke. Itu tadi yang mau saya ingatkan. Oh iya, jangan berpendapat dulu, Bapak. Enggak, saya tanya kan. Apakah itu bisa? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Termohon ada pertanyaan? Ada 2 hal. Yang pertama, kalau saya tidak salah dengar tadi, saudara ahli menyatakan bahwa daftar pemilih tetap itu dianalisis pakai Sirekap, padahal sebetulnya tidak, tapi menggunakan SIDALE, Sistem Informasi Daftar Pemilih. Dan tadi disampaikan bahwa berdasarkan analisis atau audit saudara ahli ditemukan 86 juta data pemilih di dalam DPT yang nganeh-nganehi, ganjil atau anomali. Berkaitan dengan hal ini, pada tanggal 2 Juli 2023, ketika KPU Pusat melaksanakan rekapitulasi penetapan jumlah pemilih DPT di tingkat nasional, itu diantara di dalam presentasi itu kami menyampaikan klarifikasi karena ada tuduhan tentang 54 juta data yang dianggap juga anomali. Dan kami presentasikan berdasarkan verifikasi faktual. Dan pada saat itu, karena rekapitulasi terbuka, dihadiri oleh Bawaslu dan juga dihadiri oleh 18 partai politik, tidak ada yang komplain berdasarkan ini. Karena sejak awal proses pemutahiran data pemilih, begitu mendapatkan daftar pemilih sementara, semua peserta pemilu partai politik diberikan. Sampai untuk mendapatkan tanggapan dan masukan, sampai dengan final pada tingkat DPT. Nah, pertanyaan saya adalah, ketika saudara ahli tadi menyatakan ada 86 juta data yang dianggap anomali, apakah saudara melakukan verifikasi faktual? Karena kami melakukan verifikasi faktual. Partai politik juga ikut, Bawaslu beserta jajarannya juga ikut. Yang kedua, saudara ahli yang dijadikan objek gugatan di sengketa Mahkamah Konstitusi ini adalah SK KPU nomor 360 tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang itu merupakan
keputusan yang didasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang dari TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai pusat. Sepanjang yang kami ketahui, mulai dari rekapitulasi di tingkat kecamatan, yang digunakan adalah formulir C hasil hard copy tertulis yang dibuka dari kotak suara. Pertanyaan saya, SKKPU nomor 360 yang dijadikan gugatan atau objek sengketa di sini ini berdasar dari yang berjenjang itu atau dari Sirekap? Terima kasih, Majelis. Dari pihak terkait silakan. Saudara Hotman yang akan bertanya. Silakan Pak Hotman. Saudara ahli, dalam praktek sampai Mahkamah Agung, agar audit dari ahli digital forensik memenuhi syarat, diperlukan berbagai persyaratan. Salah satu contoh kasus terbesar akhir-akhir ini adalah kasus narkoba Jenderal Teddy Minahasa, di mana saya sebagai salah satu kuasa hukumnya, pada waktu itu ada 2 ahli digital forensik. Salah satu pertanyaan pertama adalah, apakah saudara ahli punya sertifikat internasional sebagai ahli digital forensik? Itu pertanyaan pertama. Karena di pengadilan umum itu kalau Anda tidak punya, Anda tidak diakui. Yang kedua, salah satu syarat mutlak agar digital forensik sah adalah account tersebut, aplikasi tersebut harus dikasih secara utuh kepada ahli, kemudian diaudit, kemudian ada istilahnya itu di-celebrate, isinya semua dibongkar. Itu mirip dengan audit kantor akuntan. Tidak mungkin kantor akuntan melakukan mengeluarkan neraca rugi laba tanpa diaudit semua dokumen dari perusahaan. Pertanyaan saya, apakah Anda pernah melakukan audit digital forensik di mana KPU, ya ini harus KPU menyerahkan kepada saudara Sirekap tersebut untuk Anda audit? Pernah nggak dikasih? Dan kemudian dibuat berita acaranya dan kemudian di-celebrate isinya semua. Disitulah ketahuan kelemahan sistemnya dan sebagainya. Dan itu banyak parameternya. Pertanyaannya, apakah Anda itu hanya membuat kesimpulan dari publikasi-publikasi di media dan tuduhan-tuduhan saja, sepotong-sepotong, tanpa pernah melakukan celebrate atau digital forensik utuh isi dari Sirekap tersebut? Terima kasih. Baik, dari Hakim. Cukup, silakan Pak Yudi dijawab singkat-singkat saja. Terima kasih. Mungkin dari yang terakhir ya, Pak Hotman. Celebrate itu nama alat, Pak, untuk kepentingan mobile forensik. Jadi istilah di celebrate itu tidak tepat itu ya. Beberapa pertanyaan mungkin yang coba saya cermati. Pertama kepada penanya dari KPU. Jadi tadi yang saya sampaikan itu memang sumber datanya itu adalah dari file yang disampaikan kepada partai ya. Nah, kami mencoba untuk melakukan query, melakukan pengecekan ya. Memang tidak melakukan apa yang disebut dengan pengecekan berjenjang. Jadi dalam prinsip kami karena sudah terdigitalisasi semua mekanisme, seharusnya hal-hal semacam itu tidak lagi terjadi ya. Jadi berkaitan dengan DPT tadi ya. Jadi kami mencoba melakukan analisis itu berdasarkan file yang disampaikan kepada partai, kemudian kita coba lakukan searching, filtering berkaitan dengan beberapa field ya, dan kemudian ketemulah angka seperti itu. Jadi memang tidak melakukan verifikasi secara faktual ya. Kemudian yang terkait dengan, sekali lagi mungkin kembali ke Pak Hotman ya. Jadi yang saya sampaikan itu adalah pola pikirnya Pak, pola pikir digital forensik ya. Jadi kami dalam paparan ini tidak menyatakan bahwa kami melakukan aktivitas digital forensik. Karena memang kalau digital forensik secara resmi itu harus ada request, harus ada banyak prosedural ya. Nah yang kita lakukan itu adalah berdasarkan data dan fakta yang ada ya. Kami tadi menampilkan source code. Dari mana source code itu? Dari yang terpublikasi sebenarnya. Siapapun bisa sebenarnya, karena itu bisa didapatkan secara langsung di dalam publik ya. Orang-orang IT saya kira mengerti betul apa yang disebut dengan web scraping, apa yang disebut dengan JSON ya, itu hal yang sudah biasa dilakukan. Jadi secara prinsip kita tidak melakukan digital forensik ya.
Dan kalau berkaitan dengan kompetensi, alhamdulillah saya sudah hampir 20 tahun bergelut dalam dunia digital forensik, punya S2 digital forensik, S3 pun juga digital forensik. Kalau untuk masalah sertifikasi, dulu pernah mengikuti beberapa sertifikasi. Terima kasih. Kemudian berkaitan dengan dari Bang Refli dan Pak Bambang, mengenai kapan mulai terdeteksi angka itu. Jadi, kalau kita membuka satu situs, nama itu adalah web archive atau arsip internet itu, maka kita bisa melihat pada tanggal 14 Februari jam 18 itu adalah saat pertama kali Sirekap itu muncul datanya. Jadi dalam WIB itu kurang lebih sekitar jam 18.30. Nah, angka yang muncul itu sudah di angka 57, kalau tidak salah ya, 20 sekian untuk 01, 57 untuk 02, kemudian 03 pun ada di angka itu. Ya. Nah, angka ini tidak banyak berubah. Bahkan ketika saya sampaikan, ketika ada pernyataan mengenai ada kesalahan terkait dengan 154.000 TPS itu ternyata tidak berdampak. Ya. Logikanya ketika proses verifikasi, ketika data itu masuk, ya, maka tentunya proses validasi itu akan bergerak dengan cepat, dinamis. Ya. Nah, dinamis itu tentunya akan juga berdampak kepada pergerakan angka. Dan saya kira itu pernah terjadi pada kalau ada publikasi-publikasi hasil itu selalu ada pergerakan angka. Ya. Nah, pergerakannya tidak terlihat seperti itu. Kemudian kenapa yang muncul di Sirekap dengan yang berjenjang ini sama? Ya, justru itulah yang menjadi pertanyaan, kenapa yang sama? Ya. Jadi ketika ada permasalahan di Sirekap, kemudian dikonfirmasi dengan berjenjang, ternyata kok sama gitu ya. Nah, itu justru yang harusnya nanti menjadi kewenangan dari mungkin majelis atau siapapun memerintahkan untuk kepentingan audit, untuk memeriksa betul kenapa kok bisa seperti ini gitu. Terkait dengan hilangnya metadata hasil. Jadi memang dalam dunia image forensik khususnya bahwa yang namanya metadata itu sesuatu yang krusial. Metadata itu akan memberikan identitas mengenai keaslian orisinilitas suatu objek. Ya. Dalam hal ini, kalau saya gambar diunggah, maka akan ada metadata. Di situ akan cerita mengenai kapan, kemudian kualitasnya dan sebagainya. Nah, dalam kasus ini kami melihat bahwa ada upaya untuk kemudian mendrop informasi metadata. Dengan hilangnya metadata, maka kemudian kita tidak bisa lagi memverifikasi. Kalau dari sisi aspek hukum forensik, ketika suatu data metadata sudah hilang, kita tidak bisa lagi mengatakan itu sebagai asli, ya, otentis. Ya, kenapa? Karena sudah hilang hal-hal yang menjadi alat ukur mengenai autentikasinya, originalitasnya, gitu. Kemudian terkait dengan bahwa tahun berapa tadi ya, ada DPT yang terpublikasi ya, secara umum di publik ya, mungkin sebenarnya dari satu sisi, apalagi dengan adanya undang-undang PDP, justru yang punya tanggung jawab untuk mengawal, menjaga data-data pribadi, termasuk nama, alamat, itu termasuk data pribadi, ada mereka yang memegang data itu, pengelola datanya, ya seperti itu. Nah, seharusnya mereka yang memberikan klarifikasi. Jadi ketika tidak ada klarifikasi, tentunya itu menjadi suatu pertanyaan, kenapa tidak diklarifikasi, gitu. Kemudian terkait dengan adanya beberapa ilustrasi mengenai perubahan fasilitas ataupun akses daripada mobile Sirekap. Tadi disampaikan di dalam presentasi bahwa pada tahap awal yaitu staging, ya, staging itu ada sebuah istilah di dalam pengembangan aplikasi, tahap untuk konfirmasi desain, konfirmasi segala sesuatunya, dan saat itu tidak ada masalah. Waktu itu kita melihat saat staging ini satu akun KPPS itu satu device, ya, seperti itu. Tetapi ketika kemudian muncul versi berikutnya, ada beberapa versi update itu, khususnya pada versi 241 itu, kita coba lakukan lagi reverse engineering. Ya. Jadi kami sampaikan reverse engineering itu adalah sebuah proses untuk kita mencoba mengambil source code yang ada, kemudian kita melihat. Ya, kita masih bersama dengan Bang Margarito Kamis. Kita bedah satu-satu ya Bang, tadi sudah mendengarkan beberapa keterangan saksi. Kita mulai dari yang soal mobilisasi kepala desa ataupun juga kepala daerah. Ini penentuan ataupun perpanjangan PJ kepala daerah juga tadi jadi pembahasan. Kemudian tadi disampaikan juga bahwasanya memang mobilisasi ini hanya berdasarkan gerak-gerik
misalnya, atau kode dari pemerintah kemudian kepala desa ataupun juga kepala daerah ini akhirnya melakukan tindakan untuk memenangkan kandidat tertentu. Kalau dari segi hukum, apakah itu bisa jadi bukti hanya dengan gerak-gerik kemudian itu masuknya persepsi bukan? Itu persepsi memang tidak bisa. Kalau dihukum itu sebut saja seperti yang Anda bilang tadi itu. Maka pertanyaannya, bagaimana caranya? Bagaimana cara orang itu mempengaruhi? Di mana? Kapan? Minimum 3 soal itu. Cara memberi pengaruh. Jadi kalau hanya cara syarat memberi begitu? dukungan. Apa bentuknya? Di mana dan kapan? Anda sendiri, kepada siapa, dan seterusnya. Itu mesti taruh di meja sidang, harus terungkap dalam persidangan ini. Ini kita bicara sidang ya, kita bicara persidangan, kita tidak bicara politik. Kalau bicara politik memang persepsi. Bukti di dalam politik kan citra. Tapi kalau dihukum enggak, evidence. Yang real evidence. Dan tidak diragukan evidence itu. Dan harus disajikan di meja pengadilan. Kenapa tidak dilakukan? Karena evidensi itu mesti memberikan keyakinan kepada hakim. Kalau persepsi yang nggak bisa. Saya tidak yakin hakim percaya pada soal-soal yang diterangkan itu. Sama sekali tidak yakin. Karena hakim itu dibentuk dengan cara itu tadi by fact, by evidence dan tersaji di dalam dan itu memberikan keyakinan. Tidak bisa tidak. Yang dikatakan semua persepsi tadi. Oh, tadi misalnya Pak Jo tadi bilang. Ya kalau anak bupati yang diangkat oleh oleh presiden atau gubernur yang diangkat oleh presiden, ya akan tunduk pada presiden. Memang harus tunduk. Tidak bisa tidak. Kalau gubernurnya ngaco, dia harus diberhentikan. Apalagi dia ditunjuk, dia harus diberhentikan. Kalau dia ngaco, Anda tidak boleh lurus-lurus. Ya Anda mesti tegak lurus pada fungsi. Anda harus memberikan pelayanan yang betul, Anda harus melaksanakan undang-undang yang betul dan seterusnya yang diatur di dalam undang-undang dan kewajiban seorang gubernur itu. Tidak bisa di luar itu. Jadi logis sekali kalau gubernur itu menaati perintah menteri dalam negeri, menaati perintah presiden atau instruksi presiden. Oke. Kemudian ada ancaman mutasi misalnya. Yang kemudian mewajibkan Pak Desa untuk mobilisasi suara begitu. Nah itu bagaimana pembuktiannya secara hukum? Itu dia itu. Jadi bagaimana caranya mutasi pegawai atau kepala desa kan pasti tidak bisa dicopot. Bagaimana mencopot kepala desa? Kepala desa itu dipilih langsung oleh rakyat di desa. Jadi bagaimana caranya gubernur memberhentikan kepala desa atau bupati memberhentikan kepala desa? Belum pernah ada presiden itu gubernur. Mungkin cara mobilisasinya dengan ancaman mutasi ke pegawai-pegawai misalnya atau ke struktural keanggotaan dari kedinasan tertentu misalnya. Iya. Tapi akhirnya bagaimana caranya, bagaimana bentuk ancaman itu? Kalau Anda memobilisasi orang, siapa saja itu? Dengan siapa? Kapan, di mana, dalam waktu apa? Jadi harus konkret ya bentuk? Selalu harus konkret. Di pengadilan itu selalu harus konkret. Anda nggak bisa, begini. Tapi memang kalau tadi ini kan Pak Jo tadi kan ahli gitu ya, jadi menerangkan begitu. Tapi begitu, cuma itu saya nggak cukup. Dan itu tidak memberikan tidak logis juga. Tidak logis mobilisasi pejabat satu provinsi untuk memenangkan salah satu pasangan atau merugikan salah satu pasangan itu, saya susah sekali membayangkan itu. Terlalu susah saya membayangkan itu. Apalagi gubernur yang baru datang jadi pejabat gitu. Terus dia datang, dia juga tidak kenal orang SKPD yang ada di daerah-daerah. Boleh jadi juga dia datang itu SKPD yang ada di provinsi itu sudah diisi semua. Pejabat-pejabatnya sudah settle, jabatan-jabatannya sudah settle. Dia datang, dia mau apa dia? Begitu juga di tingkat kabupaten kota begitu. Mau apa dia? Nggak bisa ngapa-ngapain juga, dia baru datang juga. Dan jangan lupa ya, pejabat itu kalau dia misalnya gubernur atau gubernur ya, dia di Jakarta, dia bolak-balik, dia nggak full stay di kampung sana, dia bolak-balik. Jadi karena dia bolak-balik, dia tidak bisa minutes to minutes atau every time berinteraksi dengan anak-anak buahnya situ, dengan di situ membangun kedekatan psikologis bla 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 dengan itu sehingga memudahkan dia untuk melakukan mobilisasi itu.
Berat sekali. Saya tidak menemukan celah yang masuk akal untuk memastikan bahwa penilaian atau asumsi mobilisasi itu atau hipotesa mengenai mobilisasi itu betul-betul bisa diuji. Oke, tapi relevankah dengan persidangan ini? Sebenarnya tidak relevan. Ini semua ini kan sengketa proses, sengketa administrasi itu ya. Kalau kita bicara sengketa administrasi yang harus diselesaikan di Bawaslu. Di sini ini cuman memperdebatkan soal hasil. Misalnya sekarang ini kita ini katakanlah kita KPU. Kita lagi rekap. Ada orang, ada pasangan calon 1 atau 2, calon 1 atau 3 gitu, mempersoalkan angka ini. Angka ini Anda harus tulis begini atau tidak begini karena ada begini dan begini. Tapi KPU masa bodoh, Bawaslu masa bodoh, tapi tulis agak begitu. Yang kayak begitu logis dipersoalkan di MK. Itu logis karena itu jelas gitu ya. Yang itu bukan yang ini, karena itu angka-angka, itu hasil gitu ya. Lagi pula di tempat yang tepat atau di tempat yang tidak mungkin lagi dibawa ke Bawaslu. Itu memang logis dibawa ke sidang ini, dipersesikan di ini, dan Mahkamah Konstitusi bisa mengubah karena itu. Baik. Nah, bukan yang kayak begini. Ya, itu yang kita nantikan juga ya. Apakah memang ada pembuktian terkait Bawaslu? Apakah memang Bawaslu tidak melanjutkan laporan-laporan yang sudah dilayangkan atau sudah dilaporkan oleh kandidat atau peserta pemilu ini atau tidak? Kita saksikan dulu sidang sengketa Pilpres 2024 yang digelar di Mahkamah Konstitusi. Berikut ini. Kalaulah itu dilakukan secara real time, proses data real time, maka itu akan merubah juga data-data tersebut gitu, seperti itu. Kemudian terkait dengan situng, mohon maaf yang mulia, saya 5 tahun lalu tidak terlibat langsung dalam situng ini, tetapi dari kajian ataupun dari pengamatan saya, yang sekarang ini sebenarnya dari sisi mekanisme jauh lebih sederhana yang mulia. Ya, jadi data itu cukup dengan difoto satu poin saja, artinya satu objek saja difoto dan diunggah. Nah, itu jauh lebih simpel, jauh lebih sederhana sebenarnya dibandingkan dengan situng yang 5 tahun lalu. Nah, seharusnya dengan proses 5 tahun berlalu dengan berbagai macam masukan 5 tahun lalu, seharusnya sekarang tidak ada permasalahan itu ya. Apalagi mekanismenya jauh lebih mudah, lebih sederhana dalam hal mengunggah data untuk kepentingan rekapitulasi gitu betul. Baik. Yang mulia. Cukup ya. Baik, Pak Yudi, terima kasih keterangannya. Terima kasih. Silakan, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk saksi yang dari Zoom itu terganggu nggak dengan perbedaan waktu? Benar yang mulia. Jadi kalau diperiksa dulu, minta izin. nanti baru kita break ya. Iya, yang mulia. Oke, silakan disuruh masuk. Iya. Oh, dia Zoom kok suruh masuk Via gimana? Zoom yang mulia. Baik. Pak Adnin Amrin Harun ya. Saya baru komunikasi ini, mungkin dia lagi nih. Sudah tidur dia. Iya. Kalau sudah ada sudah oke. Sudah dibaca. Ini dia ahli tentang dugaan CHC tidak ada dalam sirekap.